Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan proses instalasi Slim ke-9 ya. Yang pertama, kita download dulu apa itu Slim. Kita klik aja langsung di pencarian Slims. Nah, lalu kita muncul pada katalognya Slim seperti ini ya teman-teman. Kita klik di bagian atas, kemudian kita cari yang paling bagian bawah, yaitu ini, source code. Kita klik ya teman-teman ya. Nanti muncul di download ini nanti akan muncul ya teman-teman ya. Nah, setelah itu bagi yang belum mempunyai SAM, boleh banget di download dulu dengan pencariannya seperti ini ya. Kita klik SAM, kemudian kita sesuaikan sama spesifikasi laptop atau komputer kita, dan kemudian SIM-nya itu harus sesuai dengan syaratnya. Semisal SIM 96.1 yang saya gunakan ini termasuknya pakai SAM yang 82.12 ini ya teman-teman ya. Nah, setelah selesai di download tadi, kita ekstrak SIM-nya. Kita ekstrak dulu SIM-nya. Kita buka Word. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai selesai mendownloadnya seperti ini. Nah, kita tunggu dulu. Jika sudah selesai, otomatis kita ekstrak dulu. Kita klik dulu, kemudian kita ekstrak dulu ya teman-teman ya. Kita ekstrak, kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman ya. Nah, sambil menunggu prosesnya selesai, kita hidupkan dulu SAM. Kita hidupkan start, yang atas juga start. Nah, kita hidupkan dulu. Kemudian kalau ini sudah, kita ganti dengan nama yang kita inginkan. Semisal saya ingin menggantinya dengan nama saya sebagai ketentuan dari tugas ya teman-teman ya. Nah, kita cut, kemudian kita kasihkan di C, kemudian SAM, kemudian ke htdoc. Kita masukkan ke sini, kita kopikan di SAM htdoc ya teman-teman ya. Nah, jika sudah, kita masuk ke SAM lagi, atau kita masuk ke sini. Nah, kita klik aja localhost php-admin. Kita klik localhost php-admin. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di localhost nanti kita akan membuat database sesuai dengan file yang ada di C tadi itu filenya namanya Millennia. Kemudian nanti di database-nya juga harus namanya juga Millennia, biar lebih sinkron seperti itu. Kita tunggu dulu ya. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita langsung membuat database-nya kita kasih nama Millennia. Oh ya, ini tadi kita rename dulu ya teman-teman ya. Kita rename dengan kecil semua ini ya. Oke. Nah, jika sudah, kita buat database. Kita kembali lagi ke localhost tadi yang sudah kita klik tadi, localhost _php-admin. Ini tadi kita buat database Millennia. Oke. Sampai muncul has been created seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita masuk ke structure lagi. Tunggu dulu ya teman-teman ya. Kita masuk ke structure. Kita masuk ke user account.
add user account. Nah, nama usernya kita ganti Milinia, kemudian hostname-nya kita ganti localhost, kemudian passwordnya contohnya adalah admin, itu aja, admin. Kemudian ini kita check all, kemudian kita go. Ya, kita go, terus kita langsung ke lokal, kita coba kita localhost Milinia. Nah, seperti ini teman-teman, jadi tampilannya langsung ke Slim yang tadi ya gitu. Kita langsung mulai untuk menginstalnya. Next. Bagi yang belum punya Slim sama sekali, kita klik Slim. Tapi kalau yang sudah punya Slim, otomatis kita bisa mengupgrade. Semisal dari Slim Acacia ke 9 itu nanti bisa diupgrade seperti itu. Kita masuk ke Slim, database-nya kita ganti Milinia, passwordnya kita ganti admin. Baca dulu database nama, database username, kita masuk ya. Kita masuk, passwordnya. Nah, di sini ada peringatan folder install your Slim. Nanti folder installnya kita hapus, tapi kita masuk dulu ke Slimnya aja. Nah, jadi nanti tampilannya Slim sudah kita install nanti seperti ini ya. Kita langsung saja masuk ke database-nya Slim seperti itu ya. Kita masuk ke information, kemudian bagaimana sih cara loginnya? Kita klik login. Kita klik login ya teman-teman ya. Setelah itu kita masuk ke kita masuk dulu ke kayak gini, ke dashboardnya admin. Nah, username tadi yang saya gunakan adalah admin dan passwordnya juga admin. Kita login ya teman-teman ya. Kita login. Nah, setelah login kita akan rubah yang namanya nama dari perpustakaannya seperti itu. Karena ketentuan tugasnya itu perpustakaannya nama kita sendiri, kita ganti perpustakaan Milinia seperti itu. Kemudian kita default dulu, kita Indonesia aja. Kemudian kita kasih sudah aja. Nah, kita cek dulu ya berandanya nanti seperti apa. Kita cek dulu ya, kita cek dulu apakah sudah berubah namanya atau belum, seperti itu kita cek. Nah, ini teman-teman, jadi perpustakaannya ganti dengan nama yang kita inginkan, perpustakaan Milinia seperti itu. Nah, terus di Slimnya itu bisa apa aja? Kita akan cara untuk menginput buku ya teman-teman ya. Kita klik bibliografi, kemudian kita inputkan buku yang kita akan masukkan di katalog seperti itu. Kita tambahkan bibliografi baru, kemudian kita inputkan di sini. Saya punya buku judulnya Literasi Informasi, kemudian dengan pengarang Tri Septiantono. Kita klik enter langsung. Kemudian kita lihat
di dalam buku itu ada deskripsinya itu seperti apa, deskripsi fisiknya. Kita klik edisi. Di sini ada edisi cetak 2, ed 2. Kemudian pembuat nomor eksemplar, kita buatkan eksemplar dulu polanya ya teman-teman ya. P00 simpan, kita simpan. Nah, kemudian kita klik polanya. Karena bukunya hanya satu, kita klik satu. Namun jika bukunya itu lebih dari satu, kita bisa langsungkan di dalam nomor eksemplar ini bisa langsung banyak ya teman-teman ya. Kita klik satu. Kemudian kita tahun terbitnya kita carikan dulu 2024. Kemudian penerbitnya dari Universitas Terbuka. Kemudian ISSN-nya itu kita tuliskan juga biar lengkap ya teman-teman ya. 623 480 0586. Kemudian tempat terbitnya itu ada di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Deskripsi fisiknya itu jumlah halaman sama tinggi buku ya, tinggi buku. Atau biasanya saya sering menambahkan karena di bukunya itu ada ilustrasinya seperti itu. Nah, klasifikasinya itu kita cari dulu karena ini bukunya itu literasi informasi. Kita cari dulu ya teman-teman ya, literasi informasi itu berada di dalam nomor berapa, seperti itu ya. Kita cari dulu ya teman-teman ya. Kita cari dulu nih di opaknya Universitas Terbuka. Kita klik dulu. Nah, bukunya ada di 025.52 025.52 ya. Kita kembali ke Slim 025.52. Ini kita kasih titik ya. Kemudian kita kasih nama pengarang, kita balik kemudian L1. Nah, subjeknya kita kasih literasi informasi gitu aja ya. Literasi informasi. Setelah itu kita save ya teman-teman ya. Muncullah satu daftar bibliografi di sini, literasi informasi. Nah, lalu bagaimana cara meminjamkannya? Untuk cara meminjamkannya, kita masukkan dulu namanya keanggotaan, seperti itu. Nah, kita akan menambahkan keanggotaan, tambahkan anggota di sini. Di sini ada tipe keanggotaan. Kita buat tipe keanggotaan dulu, yaitu tipe keanggotaannya adalah siswa dan guru ya. Siswa itu boleh pinjam 2, lama pinjaman 7, reservasi dimungkinkan. Kemudian masa keanggotaannya itu 1 tahun, kali perpanjangannya 1 tahun, denda per harinya itu 500, toleransi kelambatannya 1 minggu. Simpan. Kemudian kita buat tipe keanggotaan lagi. Tipe keanggotaan itu guru ya. Tambah tipe keanggotaan. Jumlah peminjaman lebih banyak pastinya, lama pinjam 7, reservasi dimungkinkan, masa keanggotaan kali perpanjangan 1, perpanjangan yaitu denda per hari juga 500 ya. Kemudian toleransinya 1 minggu, kemudian kita simpan. Nah, untuk peminjaman itu tentu saja harus ada namanya peminjam atau anggota. Kita inputkan dulu anggotanya. ID anggotanya kita tulis saja A01. Nama anggotanya kita Milinia Suci Ramadhani, nama saya.
Kemudian tanggal lahirnya kita wajib isi ya teman-teman ya. Kita isikan tahun 2000. Kemudian anggotanya sejak ditetapkan sekarang, tanggal lahirnya, institut yaitu perpustakaan Milenia. Tipe keanggotaannya adalah siswa, jenis kelaminnya perempuan. Nah, ini nanti bisa diisi ya, untuk kelengkapan data dirinya bisa diisi dan disesuaikan saja. Kemudian kita simpan. Nah, untuk cara peminjamannya kita masuk ke bagian sirkulasi ya. Kemudian kita masukkan keanggotaan ID kita yang A01 tadi, kita klik. Kemudian kita masukkan judulnya atau barcode-nya. Kita munculkan barcode-nya ya. Tadi kalau tidak salah, ketika seseorang meminjam, otomatis buku itu akan dibawa ke bagian sirkulasi dan akan dibarcode oleh petugas, seperti itu ya. Kita masuk lagi ke bibliografi, kemudian kita cek dulu barcode-nya, seperti itu ya. Kita cek dulu barcode-nya. Jika di dalam perpustakaan, otomatis siswa yang terdaftar itu akan mempunyai kartu anggota, dan jika pun meminjam, siswa itu akan membawa buku dan membawa kartu, sehingga nanti pengelola perpustakaan itu akan membarcode buku yang dipinjam, seperti itu. Kita masuk lagi ke sirkulasi. Nah, tadi muncul juga yang ID-nya tadi teman-teman ya. Kita masukkan di sini, kita pinjam. Jika nanti proses pinjam akan muncul seperti ini, judulnya apa, kemudian tanggal pinjamnya berapa, dan tanggal kembalinya berapa, seperti itu nanti akan muncul ya. Biasanya itu 1 minggu ya teman-teman ya, kita selesai transaksi. Oke teman-teman, kita kembali lagi di dalam proses instalasi Slim. Yang tadi kan kita sudah masuk ke tahap instalasi Slim, yang kedua kita tahap peminjaman, yang ketiga ini adalah tahap pengembalian. Lalu bagaimana cara untuk pengembalian? Nah, untuk cara pengembalian sendiri teman-teman bisa masuk lagi di dalam Slim ya, masuk dalam Slim, kemudian teman-teman login lagi. Setelah login, kita masuk ke bagian sirkulasi, seperti itu. Nah, kita pinjam kembali ya teman-teman ya, kita pinjam kembali, semisal ini kita mulai transaksi, kemudian kita pinjamkan lagi ya teman-teman bukunya ya, kita pinjam, ini dipinjamkan, selesai transaksi. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa siapa saja yang pinjam? Kita boleh masuk ke sejarah peminjaman. Ini kebetulan ada 2, namanya Milenia dan Vivin ya. Saya praktekkan bagaimana cara pengembaliannya teman-teman ya. Pertama, kita gunakan yang tab mulai transaksi. Ini kita manual ya teman-teman ya. Untuk manual, nah ini ada 2 pilihan, kembali atau perpanjang. Jika kembali, otomatis buku ini akan dikembalikan di dalam perpustakaan. Namun jika diperpanjang, bahwa otomatis buku ini akan dipinjam kembali oleh pemustaka dan akan diperpanjang 1 kali selama waktu yang telah ditentukan oleh pustakawan, seperti itu. Nah, kita kembalikan ya teman-teman ya. Selesai transaksi. Oke, berarti untuk siswa yang bernama Milenia tadi sudah tidak ada tanggungan, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan pengembalian kilat? Kita contohkan. Ini kita masukkan kode eksemplarnya. Nah, otomatis kalau pengembalian kilat itu semua sudah muncul, judul, nomor anggota, tanggal pinjam, seperti itu sudah muncul dan tidak ada tanggungan peminjaman lagi. Nah, kita buktikan lainnya, kita cek di sejarah peminjaman bahwa semua buku sudah kembali, seperti itu. Jadi pengembalian kilat itu lebih efektif jika digunakan ya teman-teman ya. Gitu.
kita klik lagi beranda. Di sini sudah tertulis bahwa tidak ada peminjaman, seperti itu. Cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.